Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, di masa-masa seperti inilah, saudara perhatikan, dalam setiap tahapan atau aspek kehidupan, Anda akan menemui masa-masa ini. Masa yang membosankan, menjengkelkan, memberikan kita tidak punya harapan, masa yang membuat kita sepertinya mau quit, lari, meninggalkan. Banyak hal. Saya tidak bisa sampaikan, saudara tahu pengalaman masing-masing dalam kehidupan. Tapi saudara lihat di sini, Petrus sudah berkata, Yesus meninggalkan kepada kita apa? Teladan. Karena itu pengalaman yang pernah dialami oleh Yesus, yang kita tidak bisa alami hanya satu. Disalibkan dan menebus dosa dunia. Anda tidak bisa disalibkan. Anda bisa berperan pada Paskah. Saya mau naik di atas kayu salib. Tebus dosa umat manusia. Ya, itu adalah sebuah upacara atau peringatan hari kebangkitan Kristus atau Paskah. Yang kita tidak bisa lakukan adalah apa? Mati dan tersalib menebus dosa manusia. Itu satu-satunya yang tidak bisa. Dan Tuhan tidak pernah pakai kita lagi untuk mati tersalib agar Indonesia diselamatkan. Yang lain bisa. Saudara jawab saya. Difitnah bisa kita alami? Disalah mengerti bisa kita alami? Tidak dianggap di desa sendiri bisa dialami? Bisa. Banyak hal yang terjadi. Dan kita lihat, makanya di situ meninggalkan teladan. Dengan kata lain, kita semua memiliki sebuah gambaran yang sama, ukuran yang sama, agar kita bisa bertumbuh. Sehingga respon kita bisa saja secara manusiawi, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita dapat memaklumi, memaafkan. Bahkan Tuhan tidak biarkan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan menjadi teladan bagi kita, tapi tidak seperti seorang mentor. Kamu lakukan, saya lihat. Hebatnya Tuhan apa? Dia memberikan teladan dan dia tinggal bersama di dalam hati kita. Amen. Dia tinggal, katakan Tuhan tinggal bersama dengan saya. Amen. Dia bersama kita. Untuk apa? Bekerja di dalam dan melalui saya. Katakan Tuhan bekerja di dalam dan melalui saya. Katakan Tuhan bekerja di mana? Di dalam dan. Jadi untuk menjadi teladan bukan dengan kekuatan moral. Karena kalau kebenaran karena moral, orang-orang Yahudi Ortodoks, orang-orang yang penganut Taurat, mereka sangat lihai. Tapi kita mengikuti teladan Kristus. Karena dia mati dan bangkit. Dan dia tinggal secara supernatural di hati saya dan saudara. Nah, umat Tuhan, ukuran kedewasaan itu seperti apa? Sederhana ayatnya. Coba kita baca di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 8. Ayat 3 sampai 8. Next, turun sampai di bawah, saya langsung. Yang pertama dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri. Bisa turun terus slide-nya. Ukuran kedewasaan adalah apa? Yang pertama apa? Tidak mencari apa? Kepentingan sendiri. Kita tinggal ukur aja. Apakah saya selfish? Saya self-centered? Apakah pikiran saya memikirkan diri saya sendiri? Untuk keselamatan saya sendiri? Dan bersyukur saudara yang kasih, gereja ini saya sudah melatih kita semua untuk kita bersahabat dengan kota Kupang. VLC adalah apa? Sahabat kota. Melalui apa? Dapur kota. Walaupun masih kecil-kecilan. 80-70 paket setiap minggu. Tetapi kita sementara mendidik orang. Kita sementara membiarkan untuk diri kita sendiri. Kita berkata cukup. Tapi kita belajar untuk membagikan kepada orang lain. Makanya saya selalu bilang, ada jiwa baru berapa kita hari ini di dapur kota kita? 5-6, puji Tuhan. Kalau bisa 12, kalau bisa 15. Kenapa? Karena kita mulai menyalurkan kebaikan-kebaikan kita dengan tidak mementingkan. Saudara bisa ukur saja.
Kemudian yang kedua, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang kedua. Kita senang memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Saudara tahu, ketika kita memikirkan kebaikan-kebaikan Kristus, dengar saudara yang kasih, kita tak terhindar dari kebaikan Tuhan. Amen. Saya dan saudara tidak katakan saya tak terhindar dari kebaikan Tuhan. Itu dengan kata lain, perasaan kita yang dibaikan itu apa? Bagaimana kalau orang baik dengan saudara? Saudara akan enak, nyaman, bukan? Sama. Ketika kita memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, Anda bebas dari rasa terduduk dan rasa bersalah. Perasaan terduduk dan rasa bersalah adalah tanda bahwa kita belum mengalami pembaruan di dalam perasaan kita. Itulah sebabnya hari ini saya mau mendorong kepada umat Tuhan. Kristus sangat mengasihi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Menaruh pikiran, katakan apapun terjadi Yesus tetap mengasihi saya. Coba katakan demikian. Apapun terjadi. Haleluya. Apapun terjadi Yesus tetap mengasihi saudara. Ini yang penting. Kenapa? Ada orang berkata, wah saya tidak ikut berdoa, saya tidak ikut gereja sudah lama, saya sudah lama tidak baca firman, saya sudah lama tidak pernah kasih persembahan. Pasti kalau tanya Tuhan mengasihi, Tuhan bilang, tunggu nanti berjawab. Lu rubah dulu berjawab. No. Keadaan apapun Tuhan tetap mengasihi saya dan saudara. Amen. Ini yang saudara tahu. Ini perasaan kalau ada pada saudara, Anda akan mudah memberikan itu kepada orang lain. Ada yang katakan amin? Anda tidak akan mudah menyimpan dendam dan marah, mempertahankan. Kenapa orang ingin berkemenangan terus di dalam perdebatan? Karena mereka tidak memiliki dan tidak menginginkan perasaan Kristus. Karena itu para suami-suami, saya mau ingatkan kepada Anda, biarkanlah istrimu menang dalam pertengkaran. Istri izinkan suamimu menang dalam pertengkaran. Nah, sekarang suami istri masing-masing ingin beri kemenangan. Berarti siapa yang menang? Dua-dua menang. Haleluya. Amen. Kadang-kadang kita bertengkar. Orang lain yang capres, kita yang susah di rumah, saudara kasih. Katakan saya memiliki perasaan Kristus. Yes. Yang ketiga, kita bersyukur. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Saya berdoa supaya satu kali saudara bisa ikut kita ke Perth. Atau mungkin saudara kalau ke Jakarta saudara bisa lihat. Itu hari-hari Minggu. Itu yang melayani usher, yang melayani kopi teh, yang melayani parkir-parkir itu saudara. Itu hari Senin saudara ketemu mereka di ruang khusus tanda tangan cek tuh 100 miliar, 200 miliar, 1 juta dolar, 2 juta dolar. 1 juta dolar itu 1 triliun kawan. Tapi hari Minggu membaca apa di gereja? Ini roti, ini teh, parkiran. Saudara lihat, kenapa? Karena mereka pikir, itu kan saya punya jabatan di kantor, di usaha, tapi di gereja kita adalah tubuh Kristus. Amen. Kita melayani. Nah, kita lihat. Karena itu saudara kasih, kita berikan kesempatan. Ayo umat Tuhan, kita ambil bagian. Saudara yang kasih dengar, emas walaupun dalam lumpur tetap lumpur, kalau dalam emas tetap lumpur. Dengar saudara yang kasih. Kalau Anda punya mental seperti ini, dengar, job dan pekerjaan berkat akan mengajar Anda bertubi-tubi. Kenapa? Karena kita orang bilang apa? Kaki tangannya hidup-hidup. Kaki tangan apa saudara? Wih, ini anak kerja dan dia enak ya. Wih, enak. Dia driver. Turun driver langsung dia lihat tolong. Oh, Bapak, betong ambil aqua, ada kotor sedikit. Lu pakai aqua, cuci motor. Habis kemana sonar air sini Bapak. Dia cuci. Wih, ini anak hidup-hidup. Wih, dia. Begitu habis dia makan langsung walaupun restoran, dia minta izin mau menyimpan piring. Jangan, ada petugasnya. Ini hidup-hidup saudara. Suruh bawa auto bisa, suruh bawa buka email dia tahu. Posting di Facebook dia tahu. Bikin TikTok dia bisa. Bapak bisa Bapak. Ini orang hidup-hidup. Ini dengar, kalau Anda tidak mempertahankan gengsi saudara, berkat mengajar saudara. Ibu Mes ini paling suka hobi diangkat orang saudara kekasih jadi saudara. Kenapa? Karena Ibu Mes bergaul dengan siapa? Dia cuci orang pempiring, dia cuci orang rumah, dia bergaul sering sampai jadi pembantu rumah tangga, terakhir angkat jadi saudara, saudara kekasih. Saudara,
Kalau Anda hidup-hidup, ngerti hidup-hidup ya? Aktif, tidak mempertahankan gengsi saudara, nanti kalau bos di mana, tanya ini bos, pasti dia akan cari orang hidup-hidup, bukan Bapak? Jangan cari ini driver, cari driver, setelah lu di mana? Lu di mana? Setan, lu di mana? Dan kalau bos panggil kamu setan, percayalah Tuhan Allah pun tidak suka dan setan. Nah, ini orang saudaraku yang kasih. Jangan bilang, little me, but my salary is not up. Sedikit beta, gaji sonton naik. Kau lupa mokol nah. Saudara katakan, keberadaan saya sebagai anak Allah tidak bisa digugat oleh apapun dan keadaan apapun. Haleluya. Kadang-kadang saya pakai topi, pakai masker saudara yang kasih. Saya datang di pasar ikan, saya pun saudara saya dia tidak tahu kalau saya ada tawar ikan dia di sebelah, dia tidak tahu saya apa. Saya bilang, Kak Mel, teman kita tidak tahu kalau kita dua ada tawar ikan saudara. Kenapa? Saya hanya mau melatih diri saya sendiri. Untuk saya harus tidak bisa mempertahankan untuk egonya. Umur seperti saya, 60 up ini saudara yang kasih. Saya punya banyak alasan untuk tidur-tiduran. Tapi saya mau kasih tahu saudara, berkat Tuhan ada pada kepala yang aktif. Haleluya. Amen. Lalu apa lagi? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke. Saudara, saya mau tutup dengan beberapa pemikiran. Yang pertama, kunci untuk bagaimana kita bisa melewati masa kronos, masa transisi dari kairos menjadi plero. Coba katakan, dari kairos menjadi plero. Kairos artinya masa Anda dilahirkan, masa Anda berusaha, masa Anda menikah, masa Anda meniti sebuah karir. Itu kairos datang. Tahu-tahu Tuhan jawab doa, tahu-tahu dapat job, tahu-tahu dapat pekerjaan, tahu-tahu dapat dana bikin usaha, tahu-tahu dapat peluang untuk ini, untuk itu. Nah, itu kairos. Tetapi dia harus menjadi plero. Plero artinya kematangan. Plero artinya apa saudara? Kematangan. Jadi bayi yang dewasa, itu namanya plero. Jadi buah yang matang, yang komplit, namanya plero. Jadi kita bisa belajar dari bangsa Israel, umat Tuhan, bahwa mereka mengalami salah satu pergeseran, pergerakan terbesar dalam perjalanan hidup mereka. Lihat, yang pertama kita lihat apa yang terjadi dalam pergerakan mereka yang namanya kepenuhan waktu. Kepenuhan waktu atau istilahnya apa saudara? Plero, bukan peluru tapi apa? Plero. Ketika Tuhan menggeser kita dari waktu kronos umum ke waktu kairos yang tepat, bukan berarti proses dan perjuangan iman sudah selesai. Katakan, masih ada kegigihan yang saya miliki. Katakan, masih ada apa saudara? Masih ada apa? Anda harus berusaha tadi katakan demikian. Tapi bukan kita lagi, tapi Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Nah umat Tuhan, ada pergumulan. Kita tidak bisa semuanya all is well lalu kita hanya berpangku tangan. Beberapa kunci strategi yang perlu kita tahu. Yang pertama ini dia. Baca bersama saya. Harus menerima apa saudara? Tanggung jawab. Katakan, tanggung jawab adalah bagian saya. Katakan. Dengan cepat kita baca di dalam Yosua 1 ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Kita lihat bagaimana Yosua 1 menandai transisi bangsa Israel untuk mereka memasuki musim kairos. Mereka sudah masuk, kan dia katakan, siaplah artinya masuk. Dengar saudara yang kasih, setiap orang akan berjumpa dengan keindahan dalam semua area kehidupan saudara. Percayalah, akan saatnya itu datang. Dan di sini saudara yang kasih, Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk Yosua bersiap karena apa? Bukan lagi saudara yang kasih dia harus melihat kepada Musa, tapi waktunya untuk Yosua. Dia mesti ambil bagian. Dia memimpin pergerakan itu. Jadi perhatikan, fakta bahwa kita memiliki tanggung jawab dalam proses ini juga tersirat dari bagaimana kata memberi. Ini perhatikan.
Kata apa saudara? Aku telah memberikan tanah perjanjian ini. Karena itu dalam menerima pemberian itu, kita tidak berkata terserah Tuhan. Tapi kita mesti katakan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Nah, ada istilah yang baik, banyak orang pakai kata ini atau menamakan ini. Diterjemahkan kata Ibrani Nathan. Coba katakan Nathan. Nah, ada Nathan punya opa. Nathan yang berarti lebih dari memberi, dalam arti menganugerahkan sesuatu kepada orang lain. Nathan untuk orang lain. Nathan artinya apa? Untuk orang lain. Nathan artinya apa? Untuk orang lain. Adalah tanggung jawab saya kepada orang lain. Katakan, saya adalah Nathan. Katakan. Artinya apa? Saya, saudara bertanggung jawab. Saudara tidak bisa. Ini kan mobil saya sendiri. Oke. Jadi kamu lihat orang banyak kamu hajar. Kan mobil sendiri. Tidak, bukan? Ada tanggung jawab peran kita. Jadi saudara lihat, Nathan berarti memberi dalam arti sebuah tugas. Nah, tugas itu adalah tanggung jawab kita. Saudara, kita tidak bisa menghindari dari tanggung jawab dalam hidup ini. Dimanapun saudara, termasuk dalam gereja pun. Saudara tidak bisa, yang penting beta datang, dengar, pulang, bawa berkat. No, nggak ada begitu. Ada tanggung jawab. Mereka harus masuk dan memilikinya, memenuhi tugas Tuhan, agar Tuhan melakukan melalui mereka apa yang Dia inginkan. Dengar saudara kekasih, tanggung jawab adalah jembatan Tuhan bekerja melalui saya. Tanggung jawab adalah apa? Yes. Banyak orang bilang, Tuhan bekerja melalui saya. Tapi Anda harus bertanggung jawab. Lakukan yang the best untuk itu. Oke? Yang kedua, dalam masa-masa menuju kepada Kairos, masa yang terbaik, kita harus apa? Baca bersama saya. Bergerak dengan apa? Keyakinan yang besar. Umat Tuhan, entah zaman, kondisi negeri, bangsa yang kita tinggal secara ekonomi, khususnya mau model seperti macam apa. Tapi Alkitab mengajarkan kita punya kooperasi iman. Kooperasi iman. Coba perhatikan. Yosua 3 ayat 15-16. Bagaimana Tuhan membawa mereka transisi masuk ke sana. Yang kedua, ayat yang ke-15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Baca bersama saya. Sungai Yordan itu apa? Sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Wow. Ayat 16 perhatikan. Maka berhentilah air itu mengalir. Wow, coba saudara perhatikan saya. Alkitab bilang, maka berhentilah apa? Air yang dari mana? Botol aqua turun? Air dari mana? Air sungai Yordan. Air sungai Yordan. Ya. Saya pernah ke sana, saya waktu seorang di sana, saya lihat. Saudara tahu? Itu sungai dia turun. Dan pada waktu, coba saudara angkat kaki saudara, angkat. Begitu taruh, airnya menjadi apa saudara? Sebab itu artinya apa? Dia meluap ke samping. Anda bisa bayangkan? Gara-gara apa? Mereka memiliki iman yang korporat. Koperasi iman, coba katakan koperasi iman. Saudara kenal dengan koperasi simpan pinjam di kota ini bukan? Nanti saya mau bikin koperasi Pak. Simpan pinjam tak lupa kembali. Koperasi iman. Koperasi Swastisari. VLC banyak yang barang kotakan di sana. Koperasi apa lagi? Bawa 500.000, dia bilang apa-apa. Lu setia bawa saja. Nanti kalau lu punya modal 5 juta, lu boleh pinjam 15 juta. Jadi dia store sedikit-sedikit. Lalu ada yang bawa datang 15 juta, blok, langsung masuk. Dia cairkan kepada yang 500. Kenapa? Karena 15 topang yang 500. Koperasi simpan pinjam, ingat bunganya mahal. Tapi mesti bayar. Sama juga di dalam gereja harus koperasi iman. VLC adalah koperasi iman untuk menaklukkan bumi. Katakan amin. Iman untuk apa?
taruh di Sungai Yordan. Sungai Yordan itu adalah perjalanan karir saudara, perjalanan bisnis saudara, perjalanan mewujudkan 4 legasi, Kupang Sehat, Kupang Go, Kupang Wise, Kupang Prosper, saudara yang kasih. Itu semua pelayanan kita tuh seperti Sungai Yordan. Dan saya berdoa 20, 22, 20, 31 Anda akan melihat Sungai Yordan terbelah. Bagi yang percaya katakan amin. Saya deklarasi bagi yang percaya, mereka akan melihat Sungai Yordan berhenti dan mujizat pemberian Allah terjadi. Justru di sisa akhir tahun 22 ini, Sungai Yordan akan stop bagi engkau. Akan mujizat terjadi. Katakan, saya menyatukan iman saya dengan saudara yang lain. 2, 3. Saya menyatukan iman saya dengan saudara yang lain. Kalau saya katakan sesuatu, saudara katakan, Kupang Go. Katakan apa? Amen. Kupang Wise, Kupang Prosper, Kupang Healthy. Tepuk tangan bagi dia yang luar biasa. Amin. Saudaraku, ini yang namanya koperasi iman. Kalau pernah dapat khotbah dimanapun, silakan buka di Google. Saya temukan ini. Ketika orang koperasi sedikit, bawa sedikit. Makanya kenapa kita doa 15 menit, tidak perlu 15 jam. Karena saya percaya, dalam sedetik pun, bahkan seorang bayi kalau dia bisa berkata, Tuhan jawab lebih daripada perkataannya. Amen. Koperasi iman mereka bawa. Sudah lihat pada waktu. Karena itu saudara, sebagai orang percaya, saudara jangan tunggu rumah jadi dulu. Mulai beli batako, haleluya. Mulai kasih bersilahan, kumpul pasir sedikit-sedikit, ambil bagian, lakukan banyak hal. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Yordan hanya bisa terjadi kalau ada langkah iman di sana. Amen. Katakan begini, di mana ada langkah iman saya, mujizat terjadi. Mujizat tidak pernah terjadi bagi orang yang tidak punya langkah iman. Haleluya. Itulah sebabnya VLC adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka memiliki segala sesuatu untuk memuridkan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Ini dia. Kita harus fleksibel. Saudaraku yang kasih, kalau kita baca bangsa ini, saudara yang kasih, mereka disuruh, ayo siap 3 hari lagi. Ya. Dan kalau kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 11, kita lewat saja Yosua 1 ayat 11, tapi Tuhan bilang, siap-siap karena 3 hari kalian akan berangkat. Saudara bisa bayangkan, perjalanan bertahun-tahun, jutaan orang, lalu suruh siap-siap berapa hari mau berangkat? 3 hari. Itu dengan kata lain begini, kalau Tuhan berkati saudara dan saya, jangan pernah terikat oleh berkat itu. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Kalau Anda terikat dengan berkat-berkat yang ada pada saudara, berkat itu menjadi Tuhan. Waktu mereka sudah diberkati, saudara lihat, mereka keluar itu, mereka bawa segala macam, mereka kaya. Mereka punya emas ada di mana-mana, saudara. Sampai semua emas. Karena emas ada di mana-mana. Tapi Tuhan bilang 3 hari berangkat. Artinya kamu jangan sampai terikat. Saudara yang kasih dengar, kalau Anda bergerak bersama dengan Tuhan, Anda diberkati untuk memberkati. Haleluya. Oke, sekarang kita lihat Roma pasal 5 ayat 17. Berjalan menuju pemenuhan janji Tuhan, apa jaminannya? Perhatikan Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima. Baca tulisan merah bersama saya dengan kuat. 2, 3. Menerima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan apa? Hidup dan berkuasa oleh karena berapa orang? Satu orang, yaitu siapa namanya? Coba buka tangan saudara, katakan, saya hidup dan berkuasa. Katakan, saya hidup dan berkuasa oleh karena Kristus. Haleluya. Lihat, Tuhan membenarkan kita dengan memberikan kita the gift of righteousness. Katakan, saya dibenarkan bukan membenarkan diri. Katakan, yes. Kalau saudara dibenarkan, kalau saya tanya saudara, bisakah orang rubah ikan menjadi gajah atau gajah menjadi ikan? Tidak bisa. Kecuali apa? Mengakui ikan adalah ikan, gajah adalah gajah. Karena itu sudah diciptakan seperti itu.
Kalau Tuhan memberikan kepada saya dan karunia anugerah kebenaran, kalau Tuhan membenarkan saudara, orang siapapun tidak merubah saudara. Amen. Orang bisa panggil ikan itu gajah, tetap ikan adalah ikan. Dan Alkitab berkata, kita diberikan anugerah. Jadi perhatikan di sini. Anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia yang kita terima membuat kita hidup dan berkuasa. Fleksibel artinya kita tidak dapat dibatasi dengan hal yang belum sempurna, belum memuaskan, belum yang terbaik dan sebagainya. Masih ada waktu untuk peningkatan dan perubahan. Haleluya. Tidak ada lagi perasaan tertuduh, terhakimi, rasa bersalah dan tidak layakkan hidup. Dan kita benar-benar buang itu semuanya. Katakan, saya hidup dan berkuasa. Come on, katakan. Yes. Saudara lihat, kenapa? Kalau tidak, kita akan dibatasi. Kamu belum layak, kamu belum kudus, kamu belum bisa jadi ini, kamu belum bisa itu, kamu belum kuasai banyak ayat, kamu belum tahu berdoa. Akibatnya, saudara yang kasih, kita tidak fleksibel. Alkitab berkata begini, pada waktu Matius 28, mereka berlutut semuanya. Kalau saudara baca baik-baik, beberapa ragu-ragu. Coba katakan, beberapa apa? Semuanya berlutut. Lalu Alkitab bilang apa? Beberapa? Seandainya Yesus bilang begini, tolong yang berlutut, siapa yang ragu-ragu? Yang ragu-ragu berdiri. Berdiri, peragu berdiri. Saudara tahu yang paling berdiri pertama siapa? Kata ujungnya ada Mas. Thomas berdiri. Lalu Thomas bilang, Luju satu toh? Dia bilang, lu mau berdiri, tarik orang. Saudara lihat, Yesus tidak menghakimi mereka. Justru beberapa ragu-ragu mereka dapat perintah yang sama. Yang ragu-ragu dan yang percaya bersama-sama, pergilah dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Haleluya. Dengan kata lain begini, ketika engkau dalam keterbatasan tapi engkau percaya kedaulatan Tuhan, Tuhan akan rubah kelemahan menjadi kekuatan. Haleluya. Jangan pernah berpikir, oh rumah saya masih kontrakan, saya masih di taman mertua indah Indonesia Kapadala. Jangan pernah meremehkan sesuatu. Fleksibel itu seperti ini. Coba saudara lihat. Pergeseran yang Tuhan berikan terjadi dengan apa saudara yang kasih? Tiba-tiba. Katakan tiba-tiba. Wah, tahu-tahu. Saudara dengar. Saya mau ingatkan kita. Jam 10 tidak pernah terjadi kalau tidak ada jam 7 dan 8. Betul saudara? Akumulasi 7, 8 menjadi 9. Lalu jam 10. Dengar. Tiba-tiba bagi orang yang tidak tahu engkau bersama Tuhan. Tapi engkau yang bersama dengan Tuhan, engkau sudah tahu pada akhirnya kejutan-kejutan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin mertuamu akan terkejut, mungkin calon mertuamu akan terkejut, mungkin calon pacarmu akan terkejut, mungkin bosmu akan terkejut. Tapi dengar, orang yang melangkah bersama dengan Tuhan fleksibel. Haleluya. Mereka tidak dikejutkan, tapi mereka bawa kejutan-kejutan bagi dunia ini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, next slide. Peristiwa tak terduga juga akan membutuhkan fleksibilitas. Mengapa? Ketika kita berjalan melalui Kairos akan ada peluang dan tantangan yang tidak terduga. Peluang dan apa saudara? Tantangan yang tak terduga. Fleksibilitas artinya apa? Ibarat kantong kulit yang baru, yang mudah menyelesaikan dengan anggur yang baru. Pengurapan kuasa Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan kita. Umat Tuhan, Tuhan akan melakukan hal dengan cara yang benar dan tidak terduga. Cara yang apa saudara? Benar dan tidak terduga. Karena itu kita mesti fleksibel. Fleksibel artinya kita kantong kulit. Itu dulu mereka isi anggur yang baru di kantong kulit harus baru. Kalau yang tua akan pecah dan anggurnya terbuang. Umat Tuhan, Yesus dan pengurapan dalam dirimu seperti anggur yang baru. Katakan, dalam diri saya ada anggur yang baru. Katakan, yes. Anggur yang baru artinya pengurapan, kesanggupan ilahi, melampaui kemampuan skillmu, kekuatan Tuhan berikan itu. Dan saudara lihat, fleksibel. Fleksibel itu artinya begini, merendah dulu, nanti akan ditinggikan kemudian. Haleluya. Amin saudara. Fleksibel itu artinya apa? Berkorban duluan, nanti pada akhirnya akan menuai. Fleksibel itu artinya apa? Belajar untuk menyesuaikan dengan keadaan. Kalau rumah kontrakan, sapulah bersih-bersih. Kalau kamar kos, uruslah sebersih-bersihnya. Kalau itu motor bekas,
Uruslah sebaik-baiknya. Bila perlu jalan sampai 5 tahun, tidak pernah habis bensin dan kepecahan bahan. Kita urus yang terbaik. Fleksibel artinya apa? Saudara menggunakan apa yang ada. Katakan, apa yang ada pada saya dipakai oleh Tuhan. Bayangkan sangat fleksibelnya Yesus bilang begini, "Hei Andreas, ada berapa banyak roti yang kamu punya?" Andreas jawab bilang apa? "Tuhan, beli 20 juta pun tidak." Tuhan tanya lain, dia bilang apa? Itu namanya tipe-tipe kantong kulit yang lama. Tuhan bilang, "Berapa roti ada padamu?" Dia bilang, "Tuhan, hanya 2 pun bukan moka." Boy. Roti kecil. Ikan bukan paus, sardin. Tuhan bilang, sini, bawa ke sini. Siapa punya? Peu lu punya? Bukan. Andreas bukan. Ini ada nomor 7. Siapa punya? JP punya. Bawa ke sini katanya. Saudara lihat, Tuhan bikin ini. Berapa roti lagi? Berapa roti lagi? 5 roti atau 2 ikan? 5 roti. Sisa berapa? Fleksibelnya sangat luar biasa. Nah sekarang buka tangan saudara, katakan, Tuhan, katakan, Tuhan, bekerjalah dalam saya. Hidup saya seperti roti. Amen. Bawa kepada Tuhan. Karir saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, income saudara, keuangan saudara, hidup saudara, bawa kepada Tuhan. Tuhan akan kerjakan sesuai dengan waktu Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Amen. Kita mungkin telah membayangkan bagaimana hal yang harus terjadi. Namun Tuhan kemungkinan besar akan melakukannya secara berbeda. Dan kita harus fleksibel. Amin. Mari umat Tuhan. Saya tidak tahu dalam berapa menit yang saya sudah bagikan apa yang sedang Tuhan bicarakan kepada saudara. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan gereja Tuhan. Amin. Agar orang-orang percaya dalam gereja Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang menampung semua kebaikan Allah. Haleluya. Yang mendapat mengakomodir semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan. Tanpa menjadi kehancuran. Amen. Tapi justru diberkati untuk memberkati. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, bawa hatimu kepada kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Apakah saudara aminkan waktu Tuhan waktu yang terbaik? Apakah saudara aminkan waktu Tuhan waktu yang terbaik? Bersiaplah melewati masa-masa kronos dalam hidup saudara. Lepaskan pengampunan kalau perlu diampuni. Amin. Beri kalau perlu memberi. Berdoa kalau Anda harus berdoa. Amin. Terimalah kalau perlu penerimaan yang perlu Anda lakukan. Ambil langkah maju dan melihat sungai-sungai Yordan, karir pekerjaanmu yang tidak mungkin bagi orang timur, mungkin bagi Allah.
yang tidak mungkin bagi siapapun, mungkin bagi kita yang bergerak bersama waktu Tuhan. Aku berdoa pagi hari ini Tuhan, biar umat-Mu Bapa bergerak memasuki area dalam panggilan hidup ini Tuhan. Saya berdoa setiap anak-anak-Mu Bapa, dimanapun mereka bekerja, berkarir, berusaha, dimanapun mereka hidup dan menjalankan pekerjaan pelayan, selama mereka berjalan, Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bawa kami. Haleluya. Pagi ini umat Tuhan, secara khusus kita berdoa, kita mendukung Pak Sekot bersama dengan Pak Hajo. Mereka bersama-sama membangun kota ini di sisa tahun-tahun menyongsong tahun-tahun politik tidak mudah dan gampang. Kami berdoa secara khusus untuk pelaksana tanggung jawab Wali Kota Kupang, Bapak George Hajo, didampingi oleh Bapak Farhan sebagai Sekot Kota Kupang. Kami doa hikmat Tuhan turun atas mereka. Kami mensupport karena mereka adalah pemimpin otoritas Allah di kota ini Bapak. Kami katakan kota Kupang menjadi kota kediaman Allah. Kota yang bersih dari berbagai macam penyakit, korupsi dan hal-hal lainnya. Kota yang takut akan Allah karena di bawah kepemimpinan orang-orang benar yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih karena untuk waktu seperti inilah jabatan-jabatan ini Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Kami semua yang lain yang sedang bergumul untuk masuk dalam dunia politik, dunia pemerintahan yang lain, dunia bisnis, ekonomi, hukum, dunia-dunia yang Tuhan sudah bawa. Aku katakan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, dan yang percaya katakan amin.